Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di channel Tresnoto Andre MM. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar membuat persamaan dasar akuntansi. Ditonton dengan seksama, disimak dengan serius, insya Allah kita bisa. Persamaan dasar akuntansi. Kata persamaan ini berasal dari kata dasar sama. Kalau dalam matematika ada tanda sama dengan. Jadi antara kiri dan kanan besarnya harus sama. Nah, seperti gambar timbangan ini. Kalau kita menimbang, pada prinsipnya cara menimbang yang benar ketika terjadi lurus ini kiri dan kanan. Jadi besarnya harus sama antara kiri dan kanan. Ya, yang kiri aktiva dan yang kanan adalah hutang plus modal. Itu kalau persamaan dasar akuntansi. Oke, ikuti terus. Persamaan. Nah, di akuntansi itu ada kiri dan kanan. Yang kiri adalah aktiva, yang kanan adalah utang plus modal. Jadi aktiva sama dengan utang plus modal. Aktiva itu antara lain ada kas, piutang usaha, perlengkapan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, hutang itu contohnya adalah hutang usaha. Nah, kalau modal itu contohnya adalah modal tresna misalnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada contoh untuk latihan. Berikut transaksi-transaksi awal perusahaan salon rias Anda Cantik milik Nyonya Cantika selama bulan Desember 2020, mulai dari tanggal 1, 3, 6, 9, 11, 15, 20, 25, 29, dan 30. Perintahnya adalah buatlah persamaan dasar akuntansinya. Oke, diikuti dengan seksama ya, biar kita jelas dan bisa. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan berasal dari kata dasar sama. Dalam matematika itu ada tanda sama dengan. Ketika ada tanda sama dengan, berarti ada yang di sebelah kiri, juga ada yang di sebelah kanan. Oke. Nah, kolom-kolom persamaan dasar akuntansi tampak seperti ini. Yang pertama ada kolom tanggal, ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Di kolom aktiva ada akun kas, ada akun piutang, akun perlengkapan, dan akun peralatan. Di pasiva ada utang dan akun modal. Oke. Nah, dalam pengisiannya nanti di kolom aktiva angkanya harus sama dengan yang ada di kolom pasiva ini. Kita latihan dulu. Nah, ini ada transaksi tanggal 1 bulan 12. Nyonya Cantika memasukkan kas sebesar 7.400. Perlengkapan 150, peralatan 300 sebagai modal awal. Kita isi kolom tanggal dulu. Desember 2020, tanggalnya tanggal 1. Oke, memasukkan kas, berarti kasnya yang dipengaruhi. Jadi nanti di kolom kas yang diisi tentunya bertambah karena
masukkan ini tadi. Karena itu di kolom kas kita tulis plus dulu karena bertambah. Plusnya berapa? 7.400 ini. Kemudian peralatan bertambah 300. Di kolom peralatan ini kita tulis plus 300. Oke, satu baris masih ya, karena masih tanggal yang sama. Kemudian berikutnya perlengkapan. Perlengkapannya 150 tambah, di kolom perlengkapan kita tulis plus dulu. Plusnya berapa? Tuh, 150 ini sebagai modal awal, berarti nanti kolom modal yang diisi. Nah, berapa? Nah, tentunya harus sama dengan yang ada di Aktiva ini. 7.400 ditambah 150 ditambah 300, modalnya berarti bertambah 7.850. Oke, jadi antara Aktiva dan Pasiva sama masing-masing 7.850. Itu untuk tanggal 1. Kita latihan tanggal berikutnya. Nah, ini bintang kosong ya, jadi kita kasih strip dan bintang juga kosong. Kita kasih tanggal berikutnya, tanggal 3. Di kolom tanggal kita tulis tanggal 3 di baris kedua. Membeli peralatan 200, baru dibayar 50. Di peralatannya bertambah karena untuk membeli berarti kasnya berkurang. Berkurangnya berapa? 50, karena yang dibuat membayar hanya 50. Nah, sisanya menjadi apa? Iya, menjadi utang. Oke. Kasnya berkurang 50.000. Berarti di kolom kas kita kasih tanda min dulu karena berkurangnya 50, kita tulis 50. Oke, kemudian membeli peralatan, berarti peralatannya bertambah. Kolom peralatan kita tulis plus dulu. Oke, tambahnya berapa? 200, kita tulis 200. Nah, beli harganya 200, baru dibayar 50, berarti punya apa namanya? Punya utang. Betul, berarti kolom utang yang diisi hanya bertambah. Misalnya tidak punya utang menjadi punya utang, berarti utangnya bertambah. Tambahnya tadi 150. Gitu. Nah, untuk tanggal 3 ini piutang kosong, perlengkapan juga kosong, modal juga kosong. Oke, kita cek di tanggal 3 antara Aktiva dan Pasiva dalam satu baris ini. Di Aktiva 200 dikurangi 50, 150. Nah, di Pasiva juga 150. Berarti tanggal 3 pengerjaannya sudah betul. Nah, ketika sudah 2 baris seperti ini, kita kalkulasi ke bawah masing-masing kolom ini. Nah, kita kalkulasi ya. 7.400 dikurangi 50 masih berapa? 7.350 kita tulis. Nah, kemudian 150 di perlengkapan ini. Kemudian yang bawahnya tanggal 3 kosong, berarti tetap 150 kita tulis. Oke. Ini ada plus 300 di tanggal 1, tanggal 3 ada plus 200, berarti berapa? 500. Kemudian di hutang, ini yang tanggal 3, satunya kosong, tanggal 3 nya 150, berarti ada 150.
modal ada 7.850, piutang masih kosong. Ini ya. Jadi ketika sudah 2 baris, kemudian dikalkulasi ke bawah masing-masing kolom. Nah, ingat kiri dan kanan harus seperti timbangan ini, sama ya. Kita lanjutkan latihannya. Sekarang tanggal atau transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 6. Oke, tanggal 6. Kolom tanggal kita isi dulu ya, tanggal 6. Nih. Kemudian kita lihat transaksinya, menerima pendapatan rias Rp310. Berarti kalau menerima pendapatan tentu berupa uang. Uang berarti kasnya bertambah. Oke, kolom kas kita isi bertambah. Kita tulis bertambah. Tambahnya berapa? 310. Kita tulis 310 di kolom kas. Oke. Kemudian adanya pendapatan, maka akan menambah modal. Jadi modalnya juga bertambah. Oleh karena itu kolom modal kita tulis bertambah. Oke. Tambahnya adalah 310 juga. Nah, kolom piutang kosong, kolom perlengkapan kosong, kolom peralatan kosong, dan kolom hutang juga kosong. Jadi di tanggal 6 ini yang terisi hanya kolom kas dan kolom modal. Setelah lengkap satu baris tanggal 6 ini terisi semua kolomnya, kita kalkulasi ke bawah dari masing-masing kolom ini. Nah, kita kalkulasi. Nah, kalkulasinya adalah cukup yang kalkulasi di atasnya, kemudian dikalkulasi dengan tanggal 6 ini. Contoh, kas misalnya asalnya 7.350 plus 310 menjadi 7.660. Kemudian yang ada angkanya ini 150, tanggal 6-nya kosong, berarti tetap 150. Peralatan 500, tanggal 6-nya kosong, berarti 500 plus kosong tetap 500. Kolom hutang ada 150, di tanggal 6 ini kosong, maka tetap 150. Modal sekarang 7.850 ditambah 310, maka menjadi 8.160. Oke, di tanggal 6 ini transaksi yang terjadi adalah pendapatan. Nah, kita waktunya ngisi kolom keterangan, karena kolom keterangan ini di bawah diperhatikan, kolom keterangan diisi ketika transaksi pendapatan dan transaksi beban atau biaya. Tanggal 6 kan transaksi terjadi pendapatan, oleh karena itu di kolom keterangan diisi pendapatan rias. Oke, jelaskan ya. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Tanggal 9. Oke, kita isi di kolom tanggal. Sini tanggal 9.
Nah, kita lihat transaksi apa yang terjadi. Pendapatan Rias sebesar 520 baru diterima 100 rupiah. Berarti sudah mendapatkan pendapatan 520 tapi baru diterima berupa uang sebesar 100 rupiah. Nah, karena baru diterima 100 berarti kasnya bertambah. Kolom kas kita isi bertambah. Bertambahnya 100. Kita tulis 100. Oke. Nah, karena baru diterima 100 berarti kurang berapakah yang harus diterima? Kurang 420. Nah, sesuatu yang harus diterima atau uang yang harus diterima itu namanya piutang. Jadi piutangnya bertambah. Di kolom piutang kita tulis plus. Kemudian bertambahnya berapa tadi? 520 dikurangi 100. Jadi 420. Oke. Kemudian karena ada pendapatan maka modalnya bertambah. Kalau modal kita tulis plus. Nah, bertambahnya berapa? Ya sebesar pendapatannya, yaitu 520. Kita tulis di sini kolom modal 520. Nah, kolom perlengkapan kosong, kolom peralatan kosong, dan kolom hutang juga kosong. Tanggal 9 sudah terisi semua di kolom-kolomnya. Kita kalkulasi ke bawah seperti tadi. Kita kalkulasi. Nah, di kolom kas sebelumnya ada 7.660 ditambah 100 berarti 7.760. Kita tulis 7.760. Kemudian kolom piutang asalnya kosong, kemudian bertambah 420 jadi menjadi 420. Kolom perlengkapan asalnya 150, kemudian di tanggal 9 kosong berarti tetap 150. Demikian juga peralatan asalnya 500, kemudian di tanggal 9 ini kosong berarti tetap 500. Nah, di hutang asalnya 150, di tanggal 9 kosong berarti tetap 150. Modal sekarang asalnya 8.160 bertambah atau ditambah 520 menjadi 8.680. Ingat yang seperti tanggal 6 tadi, di tanggal 9 juga terjadi transaksi pendapatan. Oleh karena itu di kolom keterangan juga harus diisi di tanggal 9 itu, yaitu pendapatan Rias. Ini bawah ini coba dilihat, kolom keterangan diisi ketika terjadi transaksi pendapatan dan transaksi beban atau biaya. Karena transaksi pendapatan, maka kolom keterangan kita isi pendapatan Rias. Oke, mudah bukan? Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Tapi saya ingatkan sebelum kita lanjut bahwa persamaan dasar akuntansi prinsipnya adalah sama dengan cara kita menimbang sesuatu, seperti di timbangan ini.
kiri dan kanan beratnya harus sama. Kalau di persamaan dasar akuntansi, aktiva dan pasiva angkanya harus sama di setiap barisnya. Contoh tanggal 3 misalnya, di aktiva ada 200 min 50. Berapakah? 150 di aktiva. Di pasiva pun juga 150. Demikian juga dengan baris berikutnya. Antara aktiva dan pasiva harus selalu sama. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tanggal 11, kita isi tanggal 11 di kolom tanggal 11. Oke, membayar utang atas tanggal 3 bulan 12 sebesar 100. Nah, tanggal 3 dulu terjadi membeli peralatan 200, baru dibayar 50. Oke, jadi kalau membayar utang berarti kasnya yang dipengaruhi, kasnya berkurang. Karena itu di kolom kas kita beri tanda min. Nah, minnya berapa? Karena bayarnya 100, jadi minnya ya 100. Oke. Kemudian 100 ini untuk bayar apa? Utang. Berarti kolom utang yang harus diisi. Utangnya kalau dibayar berarti utangnya berkurang. Oke, kita kasih tanda kurang atau min. Nah, kurangnya berapa? Karena baru dibayar 100, maka kurangnya ya 100. Oke. Nah, di kolom piutang kosong, kolom perlengkapan tanggal 11 kosong, kolom peralatan tanggal 11 juga kosong, kolom modal tanggal 11 juga kosong. Kita lihat tanggal 11. Aktiva dan pasiva sama-sama min 100. Kita kalkulasi seperti sebelumnya. Di kolom kas sebelumnya 7.760 dikurangi 100 menjadi 7.660. 420 di kolom piutang tanggal 11 kosong tetap nilainya. Kolom perlengkapan asalnya 150, tanggal 11 kosong tetap 150. Di kolom peralatan asalnya 500, tanggal 11 kosong tetap 500. Nah, ini kolom hutang asalnya 150 hutangnya, dibayar 100, maka tinggal 50. Modal tetap. Oke, mudah ya. Kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15. Di kolom tanggal kita isi dulu tanggal 15. Menerima pendapatan rias 400.000. Nah, berarti kan menerima, kasnya berarti bertambah. Kolom kas kita isi bertambah di tanggal 15. Plusnya berapa? 400. Oke, 400. Kemudian karena menerima pendapatan, maka yang dipengaruhi atau yang harus diisi kolomnya adalah kolom modal, juga bertambah karena mendapatkan pendapatan, tentu modal bertambah. Plus bertambahnya berapa? 400. Oke, 400. Setelah ini kita kalkulasi seperti yang lalu.
kita kalkulasi. Di kolom kas asalnya 7.660 ditambah 400 menjadi 8.060. Kolom aktiva tetap, kolom perlengkapan tetap, kolom peralatan karena tanggal 15 kosong jadi tetap juga, kolom hutang tetap, kolom modal sekarang 8.680 plus 400 jadi menjadi 9.080. Kita lihat transaksi di tanggal 15. Ingat, kalau terjadi transaksi pendapatan berarti kolom keterangan harus diisi sesuai dengan transaksinya, yaitu kita isi pendapatan rias. Oke, saya ingatkan dalam setiap baris harus selalu sama dengan prinsip cara kerja. Kalau kita menimbang sesuatu kiri dan kanan harus sama. Transaksi berikutnya sekarang tanggal 20. Kita isi di kolom tanggal 20 ya. Nah, kemudian kita lihat transaksinya. Membeli perlengkapan salon sebesar 250. Karena membelinya pakai uang, betul, berarti uangnya dipakai membeli, maka uangnya akan berkurang. Oleh karena itu kolom kas kita tulis min dulu, berkurang. Berkurangnya berapa? 250, kita tulis 250. Kemudian karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah ya. Kolom perlengkapan masih plus, plusnya 250 juga. Oke, di piutang kosong, di peralatan juga kosong di tanggal 20, hutang juga kosong di tanggal 20, demikian juga modal. Nah, setelah terisi semua satu baris di tanggal 20, kita kalkulasi ke bawah. Asalnya di kolom kas 8.060, di min dikurangi berarti 250 menjadi 7.810. Kolom piutang tetap, kolom perlengkapan asalnya 150, membeli lagi bertambah 250 berarti menjadi 400. Kolom peralatan tetap, kolom hutang juga tetap, kolom modal juga tetap. Kolom keterangan diisi apa tidak? Tidak diisi karena transaksinya bukan pendapatan atau transaksi beban. Oke, berikutnya sekarang tanggal 25 kita isi di kolom tanggal, yaitu tanggal 25. Membayar biaya listrik senilai Rp76. Kalau membayar berarti pakai uang, berarti uangnya berkurang, berarti kasnya berkurang. Minnya 76, tulis 76. Nah, karena untuk membayar ini pakai biaya listrik ini, maka modalnya berkurang. Berkurang berapa? 76 juga. Kolom piutang kosong, kolom perlengkapan kosong, peralatan juga kosong, hutang juga kosong. Nah, kalau sudah terisi semua, kita kalkulasi lagi. Kolom kas 7.810 dikurangi 76
menjadi 7.734. Piutang 420 dikosong berarti tetap. Ini juga di perlengkapan tetap juga, peralatan tetap juga, hutang tetap juga, dan modal ini 9.080 dikurangi 76, modalnya tinggal 9.004. Ingat, kolom keterangan sekarang harus diisi karena terjadi transaksi biaya. Nah, ditulis di sini biaya apa? Biaya listrik. Oke, tulis biaya listrik. Tanggal 29 sekarang. Kita isi kolom tanggal, yaitu tanggal 29. Kita isi di sini. Kemudian kita lihat transaksinya, membayar biaya gaji pegawai senilai 100. Kalau membayar berarti yang berkurang apanya? Uangnya, betul. Berarti kasnya yang berkurang. Sini kita kasih tanda min, kurang. Kemudian berkurangnya 100. Karena untuk bayar biaya maka modalnya juga berkurang, kurangnya juga 100. Oke, piutang, kolom piutang kosong, kolom perlengkapan kosong di tanggal 29, kolom peralatan juga kosong, kolom hutang juga kosong. Nah, seperti yang tadi, setelah terisi tanggal 29 kita kalkulasi ke bawah. Kolom kas 7734 min 100 menjadi 7634. Piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan juga tetap, hutang tetap, modal berkurang 100, asalnya 9004 menjadi 8904. Ingat, ketika bayar biaya maka kolom keterangan harus diisi. Biaya gaji pegawai. Nah, kolom keterangan diisi ketika terjadi transaksi pendapatan dan transaksi beban atau biaya. Selalu diingat itu ya. Transaksi yang terakhir sekarang tanggal 30. Kolom tanggal kita isi di sini tanggal 30. Kita lihat transaksinya, menerima pelunasan atas tanggal 9 yang lalu. Nah, tanggal 9 transaksinya ini pendapatan dia sebesar 520 baru diterima 100. Jadi kapan lalu punya piutang 420. Nah, ini dilunasi berarti mendapatkan uang sebesar 420. Kasnya bertambah, bertambah 420. Dari mana uang ini? Dari pelunasan piutang. Jadi piutangnya harus diisi kolomnya, yaitu karena dilunasi piutangnya berkurang, min. Kita kasih tanda min di sini, berkurangnya 420. Perlengkapannya kosong, peralatan juga kosong, hutang juga kosong, modal juga kosong. Setelah itu kemudian kita kalkulasi ke bawah seperti sebelumnya. Kas 7634 plus 420 menjadi 8054. Kalau piutang asalnya plus 420 kemudian min 420 berarti habis 0. Perlengkapannya tetap 400,
peralatan juga tetap 500, hutang tetap 500, dan modal tetap 8904. Nah, kalau sudah semuanya kita cek antara aktiva dan pasiva besarnya sama ataukah tidak. Nah, kita total 8054 tambah 0 tambah 400 tambah 500 ketemu 8954. Kemudian kita cek yang pasiva, 50 ditambah 8904 menjadi 8954. Nah, ternyata antara aktiva dan pasiva besarnya sama, masing-masing adalah 8954. Kalau sudah sama seperti ini berarti pengerjaan dari awal mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 insya Allah. Nah, mudah kan ya? Selamat berlatih, semoga bisa. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.